Insyaallah. Kita lanjutkan Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Abdullah ibn Semir. Terakhir pembahasan kita sampai halaman tasydid tahiyat itu ya. Tasydid Fatihah dulu ya. Doa i'tidal. Sujud sudah selesai kan? Sujud sudah selesai, syarat sujud sudah. Terus bacaan doa i'tidal. Nah, ini tinggal kita jalani aja ini ya. Ini kita sudah banyak yang tahu ini. Bacaan doa i'tidal ada dua riwayat. Riwayat ini yang dipakai di dalam mazhab ini adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini bacaan doa i'tidal, bukan doa iftitah. Tadi yang maksud saya dua riwayat itu doa iftitah ya. Kalau doa i'tidal memang seperti ini. Kemudian pendeknya kita boleh membaca Rabbana lakal hamdu. Yang sempurna kita membaca Rabbana lakal hamdu seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, dan kita tidak diperbolehkan menambah doa lebih dari doa ini. Seperti yang sudah kita pelajari, i'tidal itu rukun qasar, rukun pendek. Tidak boleh ditambahi doa lebih daripada doa yang masyru', doa yang diriwayatkan atau yang disyariatkan. Jika ditambah takut bisa membatalkan sholat. Kemudian doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini juga rukun pendek, tidak boleh ditambah lebih daripada doa ini. Kurang tidak ada masalah, tambah tidak boleh. Kalau menambah doa bisa membatalkan sholat. Doa i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek yang tidak boleh diperpanjang dengan doa tambahan setelah doa yang disyariatkan di dalam riwayat. Lalu doa tasyahud, ini yang kita sudah paham semua, tidak perlu saya bahas dalam-dalam nih ya. Doa tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian rukun salawat. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini riwayat yang sahih seperti ini. Jadi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mau menambah Sayyidina tidak ada masalah. Ini sudah pernah kita bahas di muqaddimah kitab Safinatun Najah ini ya. Mau tidak pakai Sayyidina tidak ada masalah. Mau menambah Sayyidina tidak ada masalah. Yang penting baca sholawat. Yang paling pendek baca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Kita baca sholawat itu sudah sah sholat kita. Tasyahud kita sah. Sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih sempurna lagi kita baca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yang paling sahih bacaannya seperti ini. Walaupun ada riwayat lagi
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Riwayat yang itu juga boleh dibaca, silahkan pilih. Tapi kalau mau riwayat yang paling sahih adalah seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Tasydid tahiyat. Ini kita lewati saja ya. Ini sesuatu yang tidak usah dibahas dalam-dalam. Karena insya Allah kita semua sudah bisa membacanya dan kita sudah mengetahui. Nah, tasydid tahiyat perlu diketahui. Karena tahiyat itu atau tasyahud itu termasuk ada rukun fi'li dan ada rukun qaulinya. Ada rukun fi'linya yaitu duduk di waktu tasyahud itu adalah rukun perbuatan. Kita tidak bisa melakukan tasyahud sambil berdiri, harus sambil duduk. Dan duduknya disunahkan duduk tasyahud itu. Duduk tawarruk namanya ya. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Duduk iftirash itu duduk di antara dua sujud. Duduk tawarruk itu duduk tasyahud. Kaki telapak kanannya itu ke atas, kemudian kaki kirinya masuk ke bawah itu. Nah, itu rukun perbuatannya. Rukun ucapannya adalah lafadz tasyahud itu sendiri. Harus dibaca dan suaranya harus terdengar telinga seperti yang pernah kita bahas. Dan bacaan itu harus benar, tidak boleh dikurangi takarannya. Tidak boleh dikurangi takarannya. Termasuk tasydidnya, tidak boleh dikurangi. Nah, makanya kita mempelajari tasdidat tasyahud. Di dalam tasyahud itu ada ihda wa ishrun. Ihda wa ishrun. Khamsun fi akmalihi wa sittatu ashar fi agallihi. Jadi kalau kita mau membaca tasyahud yang tasyahud yang minimal gitu ya. Ada 21, 5 untuk minimalnya dan untuk maksimalnya ada 16. Kalau dijumlah jadi 21 semuanya. Nah, apa saja? Yang pertama at-tahiyat. Kata at-tahiyat di atas huruf ta di lafal at-tahiyat. Dan huruf ya, at-tahiyyat, bukan at-tahiyyat, at-tahiyyat, tapi at-tahiyyat. Di atas huruf ta dan huruf ya pada lafaz at-tahiyyat. Kemudian di atas huruf shad pada lafaz as-salawat, at-tahiyyatus salawat. Ya. Kemudian di atas huruf ta dan huruf ya pada lafaz at-thayyibat. Jadi at-tahiyyatus salawatut thayyibat. Kemudian di atas huruf lam pada lafaz lillah, pada lafaz jalalah. Lalu di atas huruf sin pada lafaz assalam. Assalamu. Di atas huruf ya, huruf nun, huruf ya pada lafaz ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ya, ayyuha, an-nabiyyu, nun dan ya. Kemudian di atas huruf lam wa rahmatullah. Dalam lafaz jalalah, dalam lafaz Allah. Allah. Lalu di atas huruf sin pada lafaz assalam. Assalamu. Di atas huruf lam jalalah pada lafaz ibadillah. Allah, ibadillah. Lalu di atas huruf shad pada lafaz as-salihin. Dan di atas huruf lam alif pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu di atas huruf
lam alif, dan huruf lam jalalah. Illallah. Lalu di atas huruf nun lafadz wa asyhadu anna. Dan terakhir di atas huruf mim, huruf ra, huruf lam al-jalalah pada lafadz Muhammadar Rasulullah. Ada yang membacanya Muhammadan Rasulullah, ada yang Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tasdidat pada bacaan tasyahud. Lalu tasdid pada bacaan sholawat. Tasdidat pada minimal bacaan sholawat sedikitnya ada 4. Di atas huruf lam jalalah dan mim lafadz Allahumma. Lalu di atas huruf lam pada lafadz sholli. Lalu yang terakhir di atas huruf mim pada lafadz Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sudah sah. Kalau ini betul sudah sah. Yang lainnya itu sunnah, ya. Kemudian tasdidat pada salam. Pada minimal ucapan salam, tasdidnya hanya 1, yaitu di atas huruf sin pada kata assalamualaikum. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum sudah selesai, sah salat kita. Yang lainnya tasdidnya sunnah karena tambahan bacaannya itu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah itu sunnah. Baik, ini tidak usah diperpanjang karena ini tinggal diperhatikan satu persatu saja nanti di rumah. Kemudian kita masuk ke waktu-waktu sholat. Kita tambah sedikit ini ya. Waktu-waktu sholat itu faslun awqatus shalah khamsun. Waktu sholat itu ada 5. Maksudnya waktu sholat ada 5. Sholatnya itu ada 5. Ada 5 sholat yang diperintah sholat yang diwajibkan oleh Allah. Dan setiap sholat itu ada waktunya sendiri-sendiri. Waktunya ada 5. Waktunya ada 5. Yang pertama itu sholat duhur. Awwalu waqti adz-zuhri. Yang pertama waktu sholat duhur. Kenapa yang disebut pertama sholat duhur, bukan sholat subuh? Ada 2 pendapat. Yang pertama, karena sholat yang pertama kali dikerjakan di muka bumi ini, setelah perintah sholat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, adalah sholat zuhur. Adalah sholat zuhur. Yang kedua, memang waktu dalam perhitungan hijriyah, waktu siang itu adalah waktu terbitnya matahari itu kan. Waktu terbitnya matahari. Waktu malam itu waktu tenggelamnya matahari. Nah, di waktu siang itu awal pertama sholat yang dikerjakan adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Kenapa? Sebab sholat subuh itu dikerjakan di akhir malam. Di akhir malam. Belum di waktu siang. Kenapa kok bisa sholat subuh dikerjakan belum di waktu siang? Sebab sholat subuh kan dikerjakan sebelum terbit matahari. Malah kalau sudah terbit matahari, sholat subuh itu habis waktunya. Habis waktunya sholat subuh. Karena sholat subuh itu dikerjakan sebelum terbitnya matahari, maka terhitung sholat subuh itu tidak dikerjakan di waktu siang, tapi malah justru di waktu malam. Di waktu malam. Jadi waktu di siang harinya yang pertama kali, terhitung yang pertama kali adalah waktu zuhur ini. Nah, pendapat yang pertama tadi karena waktu yang pertama kali, sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah sholat zuhur. Nah, alhasil ahli fikih kemudian menyimpulkan menghitung waktu itu pertama dengan waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu masuknya waktu zuhur zawalus syams. Zawalus syams.
masuk pertamanya waktu duhur itu ketika tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincirnya matahari dari waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu ketika matahari tepat di atas kepala kita, di tengah-tengah langit. Itu namanya waktu istiwa. Nah, di waktu istiwa itu belum masuk waktu zuhur. Waktu istiwa itu belum masuk waktu zuhur. Kapan masuknya waktu zuhur? Ketika matahari di waktu istiwa di tengah-tengah tepat kepala kita tergelincir ke arah barat, ke arah tenggelamnya matahari. Matahari kan tenggelam ke arah barat. Ketika matahari bergeser dari waktu istiwa menuju ke barat, walaupun sedikit pada saat itu baru masuk waktu zuhur. Waktu istiwa itu cepat sekali terjadi, cuma beberapa detik saja waktu istiwa itu. Kemudian dia bergeser dari waktu istiwa dan itulah masuk waktu zuhur. Zawalus syams. Nah, setelah bergeser masuklah waktu zuhur. Dan waktu zuhur itu berakhir masiru dhilli syai' mithlahu ghair dhillil istiwa. Nah, sholat zuhur itu berakhir pada saat bayangan benda itu ukurannya sama dengan benda itu sendiri. Maksudnya apa? Bayangan yang ada pada benda ukurannya sama dengan bendanya. Kita kalau ini umpamanya ini dari matahari terbit dari timur ya. Ketika matahari belum istiwa, bayangan itu berarti ada di sebelah barat. Ya kan? Bayangan ada di sebelah barat. Ketika matahari istiwa, bayangannya tidak ada. Karena tepat di atas kepala. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, bayangan itu menjadi ada di timur. Semakin ke arah barat, bayangan pada suatu benda itu akan semakin condong ke arah timur kan. Nah, ketika matahari terus bergeser, bayangan ini juga akan tambah panjang. Nah, ketika tinggi bayangan sama dengan bendanya, nah itu pada saat itu keluarlah waktu zuhur. Keluar waktu zuhur. Nah, ketika tinggi bayangan sama dengan bendanya, umpamanya bendanya 1,5 meter, bayangannya 1,5 meter, berarti itu sudah keluar waktu zuhur. Cuma ada tambahan di sini, ghair dhillil istiwa. Bayangan itu sama dengan ukuran bendanya, tapi selain bayangan istiwa. Nah ini ada permasalahan. Selain bayangan istiwa. Karena di beberapa tempat, waktu istiwanya matahari, waktu matahari tepat di atas langit itu, di beberapa tempat matahari itu tidak tepat di atas langit. Istiwanya tidak tepat di atas langit. Nah, matahari yang istiwanya tepat di atas langit itu di daerah-daerah yang dilewati Katulistiwa, tuh daerah Katulistiwa. Katulistiwa itu kan dari bahasa Arab, khattul istiwa. Khattul istiwa. Bahasa Indonesia, orang Indonesia jadi Katulistiwa. Khattu al-istiwa, garis istiwa. Jadi garis matahari yang dilewati garis itu, matahari di tempat itu ketika waktu zuhur itu ketika di tengah-tengah langit itu dia tepat sekali di tengah langit. Seperti di daerah Pontianak itu dilewati istiwa gitu ya, dilewati istiwa. Nah, kalau di daerah-daerah seperti itu berarti tidak ada tambahan. Bayangan itu sama dengan benda aslinya keluar waktu zuhur. Tapi di beberapa tempat waktu istiwa itu agak sedikit condong ke barat. Karena dia tidak tepat di atas langit istiwanya. Jadi matahari itu sudah ada bayangannya sedikit belum masuk waktu zuhur. Di beberapa tempat, seperti di tempat kita ini. Di tempat kita ini, matahari itu sudah agak condong ke barat tapi belum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhurnya? Masuk waktu zuhurnya
ketika matahari lebih condong lagi sedikit, jadi bayangannya lebih banyak. Jadi pada waktu matahari istiwa itu sudah ada bayangan di benda itu. Karena mataharinya pada saat istiwa tidak tepat di atas kepala kita. Nah, berarti ketika masuk waktu zuhurnya, berarti bayangan itu sama dengan ukuran bendanya ditambah waktu istiwa tadi. Nah, ini makanya di sini ada kalimat permulaan waktunya tergelincirnya matahari dan akhirannya adalah jika bayangan benda telah menjadi sama dengan aslinya. Oh, ini terjemahannya tidak lengkap ini. Terjemahannya tidak lengkap. Nah, jika bayangan benda sama dengan aslinya, harusnya ada lagi tambahannya ghair dhillil istiwa. Ini lihat di Arabnya ada, di terjemahannya tidak ada. Selain bayangan istiwa. Jadi kalau kita di kota yang istiwanya itu tidak tepat di atas kepala, berarti ditambah bayangan istiwa itu. Berarti ukuran bayangannya akan lebih besar dari bayangan benda itu sedikit. Nah, pada saat itu keluar waktu zuhur. Keluarnya waktu zuhur menandakan masuknya waktu asar. Masuknya waktu asar, awalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Masuknya waktu asar ketika bayangan itu sama ukurannya dengan benda, ketika bertambah sedikit. Kalau di daerah yang tidak dilewati istiwa, ditambah lagi istiwa, ditambah sedikit lagi, itu masuk waktu asar. Faham apa enggak ini? Kelihatannya kok tambah lapar kelihatannya ya, dengarkan ini. Ustadz ini kan sudah ada adzan Ustadz, kenapa kita bahas waktu? Ya namanya ini bahas fikih, kalau membahas fikih, kita tahu dasarnya kenapa ulama ini bisa menetapkan waktu adzan. Kita bisa tahu ini dulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW ditancapkan pagar. Sekarang di Yaman ada masjidnya Hudzaifah, yang bangun Hudzaifah di daerah Yaman Utara itu. Di masjid itu masih ada tombak yang ditancapkan untuk mengukur masuknya waktu. Jadi ketika terlihat bayangan itu sudah sama dengan tombaknya, ada ukurannya. Muadzin itu Allahu Akbar, adzan zuhur. Ketika istiwa itu, ketika sudah ukurannya sama dengan bendanya, ditambah sedikit adzan asar. Nah, itu waktunya adzan asar. Ini sebetulnya ada pembahasan yang lebih detail lagi, yaitu waktu-waktu itu sendiri terbagi menjadi 7. Zuhur itu ada 7 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu jawas, waktu ikhtiar, ada waktu uzur, ada waktu hurmah. Ini kalau saya bahas di sini nanti tidak selesai 5 waktu ini. Nah, ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu ada waktu fadilahnya. Waktu yang paling utama. Kapan waktu yang paling utama? Begitu adzan, ukurannya adzan, wudu, menutup aurat, sholat paling sedikitnya, sholat kira-kira 8 rakaat. Itu ukurannya ya. Wudu, menutup aurat, sholat kira-kira 8 rakaat. Kalau 8 rakaat itu kira-kira ya qobliyahnya, sholat fardunya, sholat ba'diyahnya. Setelah itu keluar dari waktu fadilah, keluar dari waktu utama. Jadi kalau dihitung mungkin kira-kira 15-20 menit itu masih waktu yang utamanya sholat. Lebih dari itu sudah bukan waktu utama lagi. Namanya waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu ikhtiar dan waktu jawas itu sampai batas waktu akhir kalau kita melakukan sholat zuhur atau sholat yang kita lakukan di waktu itu, salam kemudian azan. Nah itu namanya waktu udzur. Ada lagi waktu hurmah. Waktu hurmah kalau kita lakukan di tengah-tengah, kita tunda sholat, setengahnya ada di luar waktu. Hukumnya
haram. Ada beberapa bahasan itu nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu itu ya. Kalau di syarahnya kitab Safinah itu ada dibahas sampai detail. Nah, waktu asar ini masuknya bayangan sama dengan bendanya ditambah sedikit lagi. Nah, keluarnya waktu asar wa akhiruhu ghurubus syams. Keluarnya waktu asar itu tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari maksudnya apa? Tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Bulatan matahari itu tidak terlihat sama sekali. Kalau mataharinya baru separuh terlihat, itu belum masuk waktu maghrib. Sampai matahari itu betul-betul tenggelam, tidak kelihatan bulatannya. Kalau sinarnya kelihatan, kadang-kadang mataharinya, bulatan matahari itu sudah tidak kelihatan, tapi sinarnya masih kelihatan. Masih ada kuning di awan itu. Mataharinya terlihat tidak bulatannya? Mataharinya sudah tidak terlihat bulatannya. Itu sudah tenggelam waktu matahari. Matahari sudah tenggelam dan sudah masuk waktu maghrib. Dilihat dari mana? Kalau dilihat dari rumah, ya ketutup bangunan macam-macam. Caranya tahu tenggelam atau tidak dilihat dari gunung atau dari pesisir pantai yang tidak ada penghalang, tidak ada penghalangnya. Kalau waktu subuh kebalikannya. Waktu subuh itu berakhir matahari terbit walaupun sedikit kelihatan bola matahari itu, walaupun sedikit keluar waktu subuh. Tapi kalau tenggelamnya matahari berakhirnya waktu asar, tenggelamnya bola matahari secara total, keseluruhan. Nah, jadi matahari sudah tidak kelihatan ini, saya sudah boleh buka ini, tidak kelihatan dari mana itu. Oh, tidak kelihatan dari dalam rumah, kamu masuk ke kamar matahari sudah tidak kelihatan, kamu boleh buka. Jadi dihitung dari mana ini matahari tidak kelihatan ini, dari pesisir pantai atau dari atas gunung, Baik. Nah, setelah tenggelamnya matahari itu berakhirlah waktu asar, masuklah waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini diawali dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari, wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dengan tenggelamnya ufuk merah atau mega merah. Jadi matahari itu setelah tenggelam masih ada mega merah di langit. Nah, itu menandakan waktu maghrib itu masih ada. Kapan berakhirnya waktu maghrib? Sampai mega merah di langit itu hilang. Ketika mega merah di langit itu hilang, maka berakhirlah waktu maghrib. Ini madhab Imam Syafi'i yang baru. Madhab yang qadim, jadi Imam Syafi'i itu ada madhab qadim, ada madhab jadid. Pendapat-pendapatnya yang dulu dan pendapat-pendapatnya yang baru. Setelah Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, dia memperbaharui ijtihadnya. Nah, ijtihad Imam Syafi'i pada waktu di Mesir, di akhir umurnya, itu justru yang ini, tenggelamnya ufuk merah. Tapi ijtihadnya Imam Syafi'i sebelumnya, di madhabnya yang sebelumnya, di madhab qadim namanya, waktu maghrib itu waktunya cuma tenggelam matahari, wudhu, aurat, menutup aurat, sholat 3 rakaat, maghrib, sholat 2 rakaat, selesai. Jadi waktunya maghrib itu cuma berapa menit itu? Setelah tenggelamnya matahari, itu paling cuma 10-15 menit selesai waktu maghrib itu. Jadi kalau sholat setelah itu, menurut madhab yang qadim, kamu sudah sholatnya sholat qadha, bukan sholat ada. Menurut madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i itu yang paling muktamad itu madhab yang jadid. Kecuali ulama-ulama, sebagian ulama mengatakan seperti ulama Hadramut, dia berpendapat di madhab yang qadim, pendapat-pendapat yang dulu, itu ada 17 masalah yang lebih muktamad dari madhab yang baru. Yang lebih harus dipertahankan
Nah kalau ulama Hadramut, waktu maghrib itu dia justru mengambil madhab yang qadim. Makanya mereka begitu adzan maghrib, tidak ada sholat qobliyah maghrib. Karena mereka menjaga waktu sholat maghribnya itu lebih afdol daripada qobliyah maghribnya. Kalau kita pergi ke Hadramut sana atau ke masjid-masjid tradisional Indonesia, kiai-kiai yang zaman dulu masih menimba ilmu dari orang-orang Hadramut itu ya, yang asli gitu. Itu begitu adzan maghrib langsung qomat. Tidak ada adzan maghrib pakai sholat qobliyah, itu tidak ada. Adzan maghrib langsung qomat, langsung sholat maghrib. Karena mereka takut kehilangan waktu maghrib. Nah, kalau Imam Ramli dia lebih condong kepada madhab yang jadid ini. Waktu maghrib itu sampai tenggelamnya ufuk merah. Kalau sampai tenggelamnya ufuk merah, berarti agak lama sedikit waktu maghrib itu. Nah di Indonesia ini kebanyakan mengambil pendapat yang ini, yang tenggelamnya ufuk merah. Sah atau tidak? Sah, boleh. Yang penting kan ada pendapatnya, bukan ngarang pendapat sendiri gitu ya. Sah saja. Tapi kalau mau lebih hati-hati, ya memang waktu maghrib itu lebih baik kita mempercepat, menyegerakan sholat, tidak menunda-nunda. Kemudian setelah tenggelamnya ufuk merah itu menandakan keluarnya waktu maghrib dan masuk ke waktu isya. Wa awwalu waqtil isya ghurubus syafaqil ahmar. Tenggelamnya mega merah atau ufuk merah. Wa akhiruhu, berakhirnya waktu isya. Ada orang bilang, sudah jam 12 malam sudah tidak sah lagi sholat isya. Dari mana itu pendapatnya ya? Berakhirnya sholat isya menurut mazhab Syafi'i tulu'ul fajris shadiq. Waktu isya itu diakhiri dengan terbitnya al-fajris shadiq. Fajar shadiq. Fajar itu belum terbit mataharinya. Fajar shadiq itu artinya apa? Fajar yang jujur. Kenapa kok disebut fajar shadiq? Karena ada fajar yang hoax, fajar yang bohong ya. Ada fajar yang benar, ada fajar yang hoax ya. Namanya apa? Fajar kadzib. Fajar kadzib. Fajar kadzib ini muncul sebelum fajar shadiq. Kalau terbit fajar kadzib, waktu isya itu masih ada. Orang sholat isya masih sah. Sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, terus saya membedakannya bagaimana antara fajar yang jujur sama fajar yang dusta ini ya. Kalau fajar dusta ini, kata ahli fikih, fajar dusta ini itu akan terlihat cahaya melintang di langit, tapi cahayanya itu ke atas. Cahayanya ke atas gitu ya. Melintang ke atas. Tapi cuma segaris gitu ya. Cahaya melintang ke atas. Nah, orang kalau tidak paham, dia sangka, ini sudah terbit fajar, sholat dia. Padahal biasanya setelah fajar kadzib itu, cahaya melintang, itu nanti biasanya tiba-tiba cahayanya hilang kembali gelap. Kembali gelap lagi, itu mana? Dibohongi dia. Fajar PHP itu ya, dibohongi. Orang sudah sholat subuh ternyata gelap lagi, fajarnya hilang lagi. Nah, kapan masuk selesai waktu isya itu? Setelah muncul fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajarnya, cahayanya itu dari timur ke arah dari utara ke arah selatan, tapi menyebar ke samping, bukan ke atas, menyebar ke samping. Nah, kalau sudah cahayanya itu menyebar ke samping gitu, nah itu berarti menandakan keluarnya waktu isya, masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Nah, makanya ini disebutkan wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajris shadiq. Wa akhiruhu, akhirnya waktu subuh, tulu'us syams. Terbitnya matahari. Terbitnya matahari bukan terbit total. Walaupun terbit sedikit, kelihatan bulatnya matahari sedikit, keluar waktu subuh. Beda dengan keluarnya waktu asar.
Kalau keluarnya waktu asar, tenggelam matahari total sampai hilang. Tapi ketika berakhirnya waktu subuh, terlihat matahari walaupun ujungnya lingkaran itu terlihat sedikit, itu sudah keluar waktu subuh. Nah terakhir al-asfaq thalathah, ahmar wa asfar wa abyad. Ufuk itu ada 3, merah, kuning, putih. Al-ahmar maghribun, ufuk yang merah itu biasanya tanda waktu maghrib. Wal asfar wal abyad isyaun, itu yang isya, itu yang ufuk gitu ya. Kemudian wa yundabu ta'khir salatil isya ila ayyaghi bisyafaqil asfar wal abyad. Nah ini disunnahkan mengakhirkan waktu isya sampai berakhir ufuk yang kuning dan putih. Jadi waktu isya itu malah disunnahkan tidak selesai adzan langsung sholat. Duduk dulu sebentar, baca doa, baca zikir. Nah kita ini malah dapat sunnahnya ini ya. Habis adzan isya, lanjutkan pelajaran sebentar, kemudian kita sholat. Kalau di kota Tarim, adzan isya tidak langsung sholat. Adzan isya, baca dulu ratib al-atos, ratib al-haddad. Nah, baca ratibnya itu setelah adzan isya, selesai ratib, baru mereka semua berjamaah mengerjakan sholat isya. Nah tapi itu disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertemuan yang akan datang, insya Allah sehat walafiat, kita akan bahas sedikit mengenai perincian waktu tadi ya. Ada waktu utama, ada fadilah, waktu ikhtiar, waktu udzur itu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.